serahkanlah, 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 oh, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkanlah, serahkanlah, oh, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Tak pernah Dia janji hari kan panas, tak pernah Dia janji pasti ada hujan. Oh, 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 tapi Dia berjanji memberi kekuatan bila topan ganas melandamu. Serahkanlah, serahkanlah, oh, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkanlah, serahkanlah, oh, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Serahkanlah, serahkanlah, oh, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Oh, serahkanlah, serahkanlah, oh, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Oh, Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Oh, Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Seperti rusa merindukan air, begitulah jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap hanya kepadamu. Ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku.
mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku berharap hanya kepadamu. Ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku mau sembah Kau, ku mau puji Kau dengan segenap hatiku, segenap jiwaku, segenap kekuatanku. Oh, ya Allahku, ya Tuhanku. Shalom, selamat pagi Jemaat GSKI, Betani, Nginden, Manyar, Sukomanunggal, Citraland, dan seluruh cabang-cabang di kota Surabaya dan sekitarnya. Puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam ibadah hari Minggu tanggal 18 Juli 2021. Sekalipun kita online, tapi saya percaya hadirat Tuhan menyertai kita, ada di tengah-tengah kita, dan dimanapun Bapak Ibu berada saat ini. Mari kita akan berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang begitu indah hari ini. Kami boleh beribadah sekalipun online. Kami tahu Tuhan, Engkau hadir bersama-sama kami. 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir bersama-sama kami.
Sebentar kami mau dengar firman-Mu, urapi setiap kami, sehingga kami boleh menangkap, mengerti, bahkan melakukan firman-Mu dengan sukacita. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, hari ini Minggu 18 Juli 2021, kita mau belajar firman Tuhan. Saya beri judul khotbah hari ini adalah When God is silent. Ketika Tuhan diam, saudara. Saudara, hari-hari ini kita tahu bahwa ada pandemik yang begitu panjang, yang begitu menakutkan, menggelisahkan kita. Dan kita sudah berdoa, Tuhan, lalukan pandemik ini. Tuhan, kita berpuasa, bahkan kita mungkin melakukan banyak hal. Kita berdoa sungguh-sungguh. Rindu supaya kita bisa kembali kepada situasi, kondisi yang normal seperti sebelum pandemik. Tapi hari ini serasa Tuhan tidak menjawab sesuatu. Persoalan ataupun masalah pandemik ini semakin meningkat bahkan. Kita tahu semakin penularan begitu semakin bertambah. Saudara, ada tentu beberapa orang yang mengalami mujizat Tuhan. Banyak bahkan. Tetapi ada juga tentu orang-orang yang sudah berdoa. Tapi kenyataannya masih mengalami kesulitan. Krisis, persoalan, mungkin bisnisnya, mungkin rumah tangganya, bahkan mungkin kita mengalami kehilangan beberapa keluarga dekat kita. Kita udah berdoa, minta perlindungan Tuhan, kita minta penjagaan Tuhan, kita juga udah menjaga diri dengan baik. Tapi masih banyak kisah-kisah di luar sana yang saya dengar, masih saja terjadi, tertular, dan bahkan berakibat fatal, saudara. Bisnis kita juga mengalami persoalan yang sangat dalam. Bukan lagi sekedar turun, tapi terjun bebas, saudara. Yang dulu pendapatan cukup untuk bisa kita hidup dengan baik, tiba-tiba merosot begitu luar biasa. Dan kita sudah berdoa, kita bekerja lebih giat lagi. Tapi sepertinya langit tertutup, saudara. Doa-doa kita rasanya tidak dijawab oleh Tuhan. Bahkan kita merasa Tuhan sepertinya tidak peduli dengan keadaan kita. Saudara, saya mau ambil dari Ayub 30 ayat 20 sampai dengan 23. Ayub 30, 20 sampai dengan 23. Berkata demikian. Aku berseru minta tolong kepadamu, tetapi engkau tidak menjawab. Aku berdiri menanti, tetapi engkau tidak menghiraukan aku. Engkau menjadi kejam terhadap aku. Engkau memusuhi aku dengan kekuatan tanganmu. Engkau mengangkat aku ke atas angin, melayangkan aku dan menghancurkan aku di dalam angin ribut. Ya, aku tahu engkau membawa aku kepada maut, ke tempat segala yang hidup dihimpunkan. Saudara, kita tahu bagaimana persoalan yang dihadapi oleh Ayub. Dalam waktu satu hari, seluruh harta keluarga, bahkan kesehatannya hilang lenyap. Dia mengalami kemiskinan yang tiba-tiba saja. Dia mengalami kehilangan 10 anaknya yang dicintainya dalam waktu satu hari. Dia mengalami keadaan tubuh yang sakit borok, saudara. Yang begitu mengerikan. 9 bulan kurang lebih Ayub berjuang. Dalam perjuangannya, pergumulannya dia sempat komplain. Dia sempat mempertanyakan, kenapa Tuhan kau diam saja? Kenapa Tuhan kau enggak hiraukan aku, enggak pedulikan aku? Bahkan dikatakan tadi, engkau kejam terhadap aku. Engkau memusuhi aku. Saudara, begitu luar biasanya pergumulan daripada Ayub pada saat itu. Karena seolah-olah sepertinya Tuhan tidak berbuat sesuatu. Tuhan diam. Saudara, ketika Tuhan diam, menyebabkan satu krisis sepertinya berkepanjangan. Tidak selesai-selesai, sehingga ini membuat kita mempertanyakan. Bahkan kita mencoba membela perkara kita di hadapan Tuhan. Itu yang dilakukan juga oleh Ayub, saudara. Ayub 13 ayat 3 mengatakan, tetapi aku hendak berbicara dengan yang maha kuasa. Aku ingin membela perkaraku di hadapan Allah. Krisis yang berkepanjangan seringkali membuat kita mempertanyakan,
Dan kita coba membela perkara kita di hadapan Tuhan, saudara. Banyak pertanyaan yang harus diberi jawaban ketika kita menghadapi krisis. Tetapi Tuhan sepertinya diam 1000 bahasa. Tuhan, kenapa ini harus terjadi? Kenapa kami yang harus mengalami? Kenapa mungkin bisnisku kok bukan bisnis koruptor sana? Kenapa Tuhan aku sudah melayani tapi masih mengalami seperti ini? Engkau tidak melindungi aku, tidak menjagai aku, dan seterusnya. Saudara, itu realita dalam kita seringkali menghadapi krisis. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang kita berharap Tuhan menjawabnya. Tapi persoalannya Tuhan tetap diam. Ini yang membingungkan kita. Sehingga tadi mungkin tidak salah kalau Ayub bilang, engkau tidak peduli, engkau tidak menghiraukan aku. Bahkan Ayub mengatakan, engkau kejam, engkau memusuhi aku, engkau menghancurkan aku, bahkan engkau membinasakan aku, saudara. Luar biasa, saudara ya. Yusuf, saudara, saat ada di sumur yang gelap dan profesi sebagai budak yang hina, serta dipenjarakan secara kejam, kita tahu Tuhan tidak berbicara sesuatu, menjelaskan dulu kepada Yusuf, Yusuf, kamu akan mengalami hal-hal gini ya, siap ya. Kalau kamu dicemplungkan di sumur sama kakak kamu, diam, tidak usah ngeyel gitu ya, tidak usah protes. Kalau seperti itu enak buat Yusuf, saudara. Dia sudah siap, dipersiapkan lebih dulu. Tapi Yusuf tidak, saudara. Kita juga mungkin ingat pada saat Yesus di kayu salib. Dia berseru, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Apakah? Kemudian bapaknya bilang, anakku, jangan khawatir. Jangan takut, aku tetap menyertai engkau. Tidak ada. Yesus juga tidak mendengar jawaban itu, saudara. Stefanus pada saat dirajam batu, pada saat dia memberitakan Injil, saudara. Tidak ada pertolongan, bahkan tidak ada suara dari Tuhan yang mengatakan, jangan khawatir Stefanus, aku akan menjadi perisaimu. Aku membentengi kamu. Tapi Stefanus merasakan lemparan batu. Merasakan sakitnya. Mati dirajam, saudara. Dan kita mungkin masih ingat kejadian yang mungkin ya sudah agak lama, tapi masih dalam sejarah kita. Pada saat Perang Dunia Kedua, bangsa Yahudi mengalami genosida. Saudara, 6 juta orang yang tidak mengerti apa-apa harus mengalami kematian yang begitu mengenaskan. Apakah mereka tidak berdoa, berseru minta tolong sama Tuhan? Pasti saya percaya. Mereka adalah bangsa pilihan. Masa Allah tidak punya belas kasih sama sekali? Saudara, dan yang terjadi, sepertinya Allah membiarkan itu semua terjadi, saudara. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita juga memiliki sikap yang sama? Banyak bertanya, kenapa Tuhan? Kenapa harus begini? Kenapa harus begitu? Kenapa saya? Kenapa kami? Dan segala macamnya. Mari kita mau refleksikan sebentar, saudara. Kita mau jujur dengan hidup kita. Karena seringkali kita dengar, iya, kalau kamu doa pasti Tuhan jawab. Pasti Tuhan bertindak. Iya, betul. Tapi juga seringkali Tuhan punya cara yang berbeda. Dan ini yang perlu kita harus belajar secara seimbang. Pada saat Tuhan tetap diam, lalu bagaimana sikap kita? Seringkali kita memiliki persepsi yang keliru, salah paham terhadap Tuhan, terhadap rencana Tuhan yang sepertinya Tuhan tidak berbuat sesuatu, Tuhan membiarkan dan tidak menolong kita. Ada banyak kisahnya, saudara ya. Naomi misalnya. Naomi adalah seorang ibu rumah tangga yang baik. Seorang istri yang setia. Suaminya mati, dia rawat anak-anaknya sampai menikah. Kemudian anak-anaknya juga mati, anak-anak lakinya mati.
Tapi penderitaan yang begitu berat, dia tidak sanggup lagi menanggungnya. Sehingga reaksi terhadap apa yang dialami itu menjadi sesuatu yang begitu sangat memahitkan hatinya. Saudara. Di dalam Rut 1 ayat 20-21 dikatakan, tetapi ia berkata kepada mereka, Naomi berkata kepada Rut dan Orpa, janganlah sebut aku Naomi, sebutkanlah aku Mara. Naomi itu artinya sukacita, saudara. Mara itu artinya bersedih hati, desperate, saudara. Pahit hati. Sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Lihat saudara. Naomi seorang wanita yang lembut pun akhirnya nggak tahan. Dia sebut Allahnya. Memahitkan hatinya dengan berbagai banyak hal yang terjadi dalam hidupnya. Dengan tangan yang penuh aku pergi. Tapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Jadi saya lihat bagaimana. Seperti ini semua gara-gara Tuhan ini. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku. Dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Kata-kata ini sangat luar biasa sekali. Karena timbul dari satu pemahaman yang keliru. Keadaan-keadaan yang sepertinya Tuhan tidak peduli. Tuhan tidak berbuat sesuatu untuk menolong mereka. Mereka sehingga sepertinya menolak. Menuduh Tuhan. Melakukan hal-hal yang tidak baik. Mendatangkan malapetaka. Dikatakan. Setelah ada satu kisah seorang hamba Tuhan. Namanya Charles Templeton. Saudara. Ini sahabat daripada Billy Graham. Pada masa waktu itu masih muda. Saudara. Charles Templeton adalah seorang pengkhotbah yang hebat. Bahkan mungkin lebih hebat daripada Billy Graham waktu itu. Anak muda yang sangat dinamis, energik luar biasa. Banyak orang dibawa kepada Tuhan. Tapi singkat cerita, saudara, satu kali dia membaca satu majalah Life, majalah Kristen, saudara. Dan di dalam halamannya dituliskan mengenai keadaan kemiskinan, kelaparan yang ada di Afrika. Kemudian dia tidak kebetulan dia membuka halaman itu dan ada gambar seorang ibu menggendong anaknya yang sudah mati kering sudah. Kelaparan dan kekeringan. Sementara tangan yang satunya dia sedang sepertinya berdoa minta sama Tuhan supaya hujan turun, supaya diberi berkat makanan. Tapi tidak ada, saudara. Dan itu yang kemudian membuat cara berpikir Charles Templeton, seorang hamba Tuhan, mengatakan, apa-apaan ini? Tuhan tidak adil. Kenapa Tuhan tidak turun tangan menolong orang-orang itu, memberikan hujan atau memberikan makanan? Setahu apa yang terjadi, akhirnya Charles Templeton membuat satu buku, judulnya Farewell to God. Selamat tinggal Tuhan. Dan dia tinggalkan imannya kepada Kristus. Seorang hamba Tuhan yang begitu militan. Tapi pada saat melihat kenyataan-kenyataan seperti ini, hatinya tidak bisa terima. Dan akhirnya dia bilang, aku mengucapkan selamat tinggal kepada Tuhan. Saya tidak akan percaya lagi sama Tuhan. Tapi saya dengar di ujung daripada hidupnya, saudara, dia sempat menyatakan satu pernyataan. I miss Jesus, saudara. Aku rindu Yesus. Saudara, mari biarlah kita tahu. Saat Tuhan diam dalam krisis, dalam situasi apapun juga, mari kita mau belajar. Saudara. Ada apa sebetulnya di belakang itu semua? Mengapa Tuhan diam dalam setiap persoalan yang semestinya dia berbicara, bahkan bertindak, menolong kita? Saya bisa tunjukkan mungkin 4 hal, saudara. Yang pertama, kalau krisis itu sebagai ujian bagi kita, ujian kemurnian, ya pasti Tuhan akan diam, saudara. Kalau Tuhan ngomong, oh gini-gini, jawabannya seperti ini, ya kita tidak fair, saudara, betul ya? Kalau saudara menghadapi satu ujian di kelas saudara, kemudian
dibagikan soal, kemudian saudara mulai buat soalnya, waduh kok susah ya, sulit ya. Kemudian kita tanya, Pak dosen, Pak guru, ini gimana? Jawabannya apa? Langsung gurunya, oh ya jawabannya begini-begini nak. Saya kira teman-teman yang lain juga akan, loh gimana nih Pak gurunya? Gak fair ini, masa kepada dia dikasih tahu, kami juga tidak. Nah saudara, ini ujian. Saya tidak tahu pandemik barangkali buat beberapa kita adalah ujian. Saudara. Dan Tuhan sepertinya diam. Dia tidak memberikan jawaban persoalannya, bahkan menolong kita. Ini untuk membuktikan barangkali kalau kisah Ayub. Mungkin Tuhan mau bilang begini, aku nahan untuk tidak memberi jawaban, tidak membocorkan persoalan ini kepada Ayub. Supaya terbukti Ayub memang mencintai aku bukan karena tak berkati. Bukan karena berkat-berkat saya saja, tetapi memang dia cinta pribadiku. Itu tujuan daripada pemurnian. Dan Tuhan seringkali harus diam di situ, saudara. Tuhan tidak bisa memberi jawabannya kepada kita secara langsung. Yang kedua, kalau krisis ini sebagai satu proses belajar untuk percaya kepada kita. Bisa saja Tuhan diam. Supaya apa? Saudara dan saya mulai percaya. Bukan hanya pada saat-saat baik saja, tapi juga pada saat-saat susah kita tetap percaya. Gambarannya seperti batu yang sedang dipahat oleh seorang pemahat, saudara. Apakah batu ini tahu akan dibentuk sebagai apa? Tidak tahu, saudara. Apa yang sedang dikerjakan tuannya, dia juga nggak ngerti. Tapi yang dia tahu, setiap kali palu itu dipukulkan ke batu itu, dia merasakan sakit. Saat pemukul atau ya yang untuk membentuk daripada batu itu dipukulkan, dia nggak tahu ada apa ini, mau dibuat apa aku, dan memang batu nggak perlu tahu. Batu hanya bisa percaya bahwa tukang pahat Tuhan itu sedang membentuk aku menjadi sesuatu yang baik. Puji Tuhan, saudara. Dan yang ketiga, kalau krisis, persoalan diizinkan sebagai tanda Tuhan bertindak dengan caranya. Kita harus percaya Tuhan punya cara yang lebih baik daripada cara kita. Saat Yusuf dijual, difitnah, dan dipenjarakan, saudara. Tahukah Tuhan sedang bekerja di situ? Sekalipun Yusuf mungkin tidak ngerti, why Lord? Kenapa Tuhan aku harus difitnah, aku harus dimasukkan penjara, aku harus dijual. Tapi ternyata cara itulah yang membuat Yusuf dibuatkan jalan menjadi penguasa Mesir pada waktu itu. Itu jalan yang Tuhan buat untuk Yusuf, menghantarkan Yusuf masuk ke istana Fir'aun. Demikian juga mungkin saudara ingat Musa. Di zaman itu bayi-bayi akan dibunuh, saudara. Musa kemudian dibuanglah istilahnya ya di sungai Nil. Kita mungkin sekarang udah tahu, oh karena setelah itu diselamatkan oleh putri Fir'aun. Tapi pada saat kakaknya melepas bayi Musa di dalam keranjang itu, apa yang ada dalam pikirannya? Gak tahu, saudara. Gak tahu. Ini Musa bisa mati, tenggelam, mati dimakan binatang buas, atau apa saja diketemukan oleh orang Mesir kemudian dibunuh. Bisa saja semua terjadi. Tetapi di tengah-tengah kediaman Tuhan, artinya Tuhan yang tidak berbicara itu, ternyata itu jalan Musa untuk bisa masuk ke istana Fir'aun juga. Luar biasa, saudara. Dan yang keempat, krisis, kalau itu dipandang sebagai tanda kepekaan rohani, saudara. Kita perlu mengalami satu krisis. Supaya apa? Saudara, seringkali saat kita punya masalah, kita berdoa, Tuhan, tolong aku. Tuhan, ini ada orang yang mau mungkin menyelesaikan, membantu dan menyelesaikan masalahku, Tuhan. Luar biasa, Tuhan. Berkati dia, pakai dia, Tuhan. Caranya luar biasa, Tuhan. Terima kasih.
Kita sudah membayangkan Dia yang akan menolong kita. Tetapi ternyata Tuhan punya cara yang lain, saudara, kadang-kadang. Dia kirim orang lain yang mungkin nggak ada potongan, nggak ada sesuatu yang bisa diharapkan dari orang itu. Ternyata orang ini justru yang dipakai Tuhan untuk menolong kita. Tapi kita karena sudah terpola dengan yang orang ini. Jadi orang ini datang ditolak, saudara. Kemudian Tuhan datang kirim lagi orang. Sepertinya juga sama dengan orang tadi. Sepertinya enggak profile, enggak level untuk bisa menyelesaikan masalahku. Kita tetap pegang orang ini. Dia yang akan tolong aku. Sampai akhirnya ternyata semua gagal. Akhirnya orang ini pun yang kita harapkan juga gagal. Saudara. Kita protes. Tuhan, kenapa engkau enggak tolong aku? Tuhan bilang, kenapa engkau diam saja Tuhan? Tuhan bilang, tidak, kamu yang diam. Kamu yang gak ngerti. Aku udah 3 kali kirim orang yang akan bisa tolong kamu. Tapi kamu tidak mau mengerti. Saudara, krisis menjadi satu proses atau menjadi satu waktu kita belajar kepekaan rohani. Untuk bisa menangkap tanda-tanda yang Tuhan ingin berikan. Sekalipun kadangkala tidak sama dengan yang kita pikirkan, yang kita doakan, yang kita harapkan. Bukankah Tuhan bilang, berserulah kepadaku, maka aku akan mendengar dan melakukan perkara-perkara yang besar yang tidak kamu pahami. Nah, saudara. Jadi, please kalau sudah berdoa, jangan sudah membatasi Tuhan. Oh Tuhan harus begini Tuhan, jawabannya Tuhan ya. Harus begini Tuhan, harus begini. Tuhan punya cara yang berbeda, kita bisa miss, saudara, di situ. Lalu bagaimana sikap kita, saudara? Pada saat Tuhan berdiam diri, bagaimana saat kita tidak mendengar sesuatu? Saya mau beritahu, saat Tuhan diam, bukan berarti Dia jauh dari kita. Tidak selalu, kalau Dia diam nggak ada suaranya, berarti Dia jauh di sana. Tidak, Dia mungkin ada di sampingmu. In silent. Di dalam keheningan, saudara. Makanya ini penting, saudara. Saya mau baca kita Mazmur 73 ayat 21, saudara. Dan 24. Mazmur 73 ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-24, saudara. Dikatakan demikian, ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku dengan nasihatmu. Engkau menuntun aku dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Saudara, luar biasa sekali ayat ini. Ini ditulis oleh Asaf, seorang pemuji. Dia sempat mau kecewa dengan Tuhan. Tuhan, kenapa kau biarkan orang-orang fasik itu hidupnya diberkati, hidupnya enak, sementara aku ini yang melayani engkau siang malam justru dihadapkan dengan banyak persoalan-persoalan. Dia sepertinya merasa sia-sia aku ini melakukan tugasku dengan benar. Sia-sia aku membersihkan tanganku, hatiku. Tapi saudara, puji Tuhan, Asaf akhirnya sadar. Dan Tuhan membukakan hal ini. Saudara, jadi ini penting. Ada 4 hal juga secara cepat. Yang pertama, saudara, dikatakan tadi, ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti seperti hewan. Aku di dekatmu, saudara. Kata-kata hewan ini dalam bahasa Inggrisnya beast. Binatang buas, saudara. Bayangin, binatang buas, tapi tetap di dekat Tuhan. Kita ini kadang-kadang seperti binatang buas. Ya, di dekat Tuhan kita juga seperti binatang buas. Kita mau begini Tuhan. Kita maunya, pokoknya yang penting buat aku. Tapi luar biasa Tuhan itu baik. Dia tetap ada di dekat kita. Dan ayat ini mengajarkan kepada kita supaya kita tetap tinggal dalam hati Tuhan. Setidak mengertinya kita, sebingungnya kita, secapeknya kita menghadapi kehidupan ini,
Biarlah saudara dan saya tetap tinggal dalam hati Tuhan. Apa hati Tuhan? Hati yang mengasihi kita. Hati yang sudah rela mati buat kita. Yesus mati buat kita. Yesus bangkit buat kita. Naik ke surga buat kita. Supaya Roh Kudus dicurahkan. Kita diperlengkapi dengan segala yang baik. Tetap tinggal dalam hati Tuhan, saudara. Dan yang kedua, dikatakan, tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Saudara, memegang tangan kanan itu seringkali diartikan sebetulnya sedang memeluk. Ya, jadi Tuhan sedang memegang tangan kanan seseorang yang di sebelahnya. Ya, jadi ini seperti sedang memeluk. Jadi yang kedua adalah rasakan kehangatan pelukannya. Saudara yang mengerti, tidak mengerti, rasakan kehangatan pelukan tangan Tuhan. Dan kamu tahu bahwa sekalipun dia diam, tapi dia tidak jauh dari kita. Dia begitu dekat dengan kita. Yang ketiga, dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Perhatikan tuntunannya, saudara. Setelah kita merasakan kehangatannya, setelah kita merasakan hati Tuhan, perhatikan tuntunannya. Mungkin itu tuntunannya begitu sepele sepertinya. Begitu sederhana. Tapi perhatikan setiap hal-hal yang terjadi dalam hidup kita. Perhatikan, saudara. Dan yang keempat, saudara, alami kasihnya, damai sejahtera dan sukacitanya. Mazmur 73 ayat 24 mengatakan, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Setelah kemuliaan Tuhan berbicara mengenai kasihnya, pribadinya, damai sejahteranya, bahkan sukacitanya. Mungkin persoalannya belum selesai. Apa yang sedang kita pergumulkan mungkin masih ada banyak keadaan-keadaan yang sulit di sekitar kita. Tapi pada saat kita mengalami kasihnya, kita mengalami tuntunannya, bahkan kita merasakan kehangatan pelukannya, dan kita tetap tinggal dalam hati Allah. Disitulah sebetulnya puncak kemenangan kita. Disitulah sebetulnya titik balik dari semua kehidupan kita. Disitulah kita boleh mengalami kemuliaan yang sejati, saudara. Oleh karena itu mari, firman Tuhan bilang, marilah engkau yang letih lesu berbeban berat, datang padaku, aku akan berikan engkau kelegaan. Persoalannya mungkin belum ditolong secara tuntas, tapi kelegaan, damai sejahtera, sukacita, kasih Allah itu yang membuat kita tahu bahwa kita pasti bisa menang. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Haleluya. Saya tahu, saudara, pada saat Tuhan diam memang bukan suatu situasi yang menyenangkan secara fisik kita maupun emosi kita. Tetapi saya mau beritahu, itu baik untuk kita menempa iman, harap, kasih kita kepada Tuhan. Sehingga itu menyehatkan rohani kita, saudara. Mendewasakan pengenalan kita akan Tuhan lebih lagi. Saya akan tutup khotbah saya hari ini, saudara. Ada satu syair yang ditulis di suatu sel di penjara Cologne, Jerman pada saat Perang Dunia Kedua. Itu tertulis di tembok, saudara. Dikatakan demikian. Pasti yang menulis adalah seorang narapidana. Dia menulis begini, I believe in the sun. Aku percaya pada matahari even when it is not shining. Sekalipun saat ini ia tidak bersinar. I believe in love even when I feel it not. Aku percaya pada kasih sekalipun saat aku tidak merasakannya. Dan yang terakhir, I believe in God even when He is silent. Aku percaya kepada Tuhan sekalipun saat Dia diam. Kiranya Tuhan memberkati kita, terus semangat, sehat, dan terus kita lihat hari-hari depan kita bersama dengan Tuhan. Sungguh hari depan yang luar biasa dan dahsyat. Mari kita berdoa.
Bapa, kami mengucap syukur bahwa Engkau Tuhan yang selalu hadir dalam hidup kami. Sekalipun Engkau seringkali berdiam, Engkau tidak memberkatakan sesuatu, bahkan sepertinya Engkau tidak bertindak sesuatu. Tapi kami mau percaya dengan iman, harap, dan kasih kami kepada Tuhan, bahwa Engkau tidak sekali-kali merancangkan hal yang buruk bagi kami. Oleh kata Bapak, aku berdoa buat setiap jemaat yang sedang mengalami pergumulan-pergumulan. Dan mungkin mereka sedang mempertanyakan akan keberadaanmu, mempertanyakan akan maksud-maksudmu. Tuhan, aku berdoa, teguhkan dan kuatkan hati mereka. Supaya mereka pada saat mengalami keadaan-keadaan yang seperti ini, mereka tetap tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tetap akan melakukan janjinya tepat pada waktunya, sesuai dengan kehendaknya. Biarlah kami jadi orang-orang yang punya hati yang rela terus mengiring Yesus, baik ataupun tidak baik keadaannya bagi kami. Engkau tetap Tuhan selama-lamanya, dan kami akan tetap menyembah-Mu dalam segala keadaan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kemenangan terjadi atas kami, dan kami boleh terus semakin mengenal pribadi Kristus dengan lebih lagi. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Yang percaya berkata, amin. Tuhan berkati. Christ alone will I glory, though I could pride myself in battles won. For I've been blessed beyond measure, and by His strength alone I overcome. Oh, I could stop and count successes like diamonds in my hands, but those trophies could not equal to the grace by which I stand. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. Atas kemenanganku, sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat melampaui anugerah-Mu yang ku terima dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, karena ku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, karena
harapan